Miopi telah ditetapkan oleh WHO atau World Health Organization sebagai salah satu prioritas untuk mengendalikan dan mencegah kebutaan di dunia pada tahun 2020. Di Indonesia, angka kelainan refraksi ini terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Namun, hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat akan miopi yang dinilai masih sangat rendah. Rendahnya pengetahuan akan pencegahan miopi dapat menjadi penyebab peningkatan penderita miopi secara terus-menerus. Pengaplikasian jarak baca pada mata minus sangat menjadi acuan utama dalam mengurangi ataupun menghilangkan risiko mata minus yang pada saat ini kami aplikasikan dalam bentuk kacamata sensor pendeteksi jarak baca pada penderita mata minus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan produk berbasiskan teknologi bernama kacamata sensor pendeteksi jarak baca pada penderita mata minus. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Widya Arsida. Lalu yang kedua ada rekan Ardi Bayu Mukti. Yang ketiga ada rekan Ari Ustifati. Yang keempat ada rekan Dia Hairunisa. Yang kelima ada rekan Irham Oktavian. Yang keenam ada rekan Muhammad Afan Akbar. Yang ketujuh ada rekan Siska Nurmalisa. Dan yang terakhir ada rekan Muhammad Rizky. Sebelum menuju ke inti pembahasan, alangkah lebih baiknya kita lebih tahu dulu terkait dengan apa sih peta pembahasan pada diskusi kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan produk inovatif. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan analisa studi kelayakan produk. Yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan proses pembuatan. Yang keempat, kita akan membahas terkait dengan analisa keuangan. Yang kelima, kita akan membahas terkait dengan produk jadi dari produk kelompok kami. Yang keenam, kita akan membahas terkait dengan pemasaran. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait dengan analisa survei pasar kelayakan produk. Untuk selanjutnya, masing-masing pembahasan akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 1. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 1 yaitu mengenai produk inovasi. Produk sendiri kita akan membuat kacamata sensor pendeteksi jarak baca untuk penderita mata minus. Lalu alasan kami memilih produk ini yaitu masih banyak fenomena penderita rabun jauh atau miopia yang membaca dengan jarak terlalu dekat sehingga membuat mata cepat lelah, bahkan membuat mata perih dan berimbas pada penambahan minus pada mata. Salah satu cara agar bisa mengurangi atau tidak menambah resiko mata minus adalah dengan mengontrol jarak baca. Nah, jarak baca normal seorang itu biasanya pada 25-30 cm. Gagasan ini diperuntukkan bagi penderita rabun jauh atau miopia dalam hal membaca agar mereka bisa membaca dengan jarak normal sesuai output yang dikeluarkan dari kacamata ini berupa warna sensor yang menyala ketika jarak baca normal telah terlampaui. Selanjutnya yaitu keuntungan dari produk kacamata sensor ini, yaitu pertama memudahkan penderita mata minus dalam mendeteksi jarak baca normal dengan bantuan sensor jarak yang dipasangkan pada bagian gagang samping kacamata. Yang kedua yaitu produk yang terbilang masih baru dan belum ada pesaing di bidang yang sama, jadi itu mudah bagi kita dalam memperkenalkan ke masyarakat tanpa adanya pesaing. Lalu kekurangan dari produk ini yaitu yang pertama, apabila kita salah dalam transfer perintah jarak bacaan sensor untuk dimasukkan ke dalam data coding ke komputer,
maka akan mampu mempengaruhi keefektifan jarak baca normal yang dikehendaki. Lalu yang kedua yaitu produk hanya mendeteksi jarak baca normal penderita mata minus. Secara umum tidak terspesifikasi berapa banyak ukuran mata minus. Selanjutnya, inovasi dan kreativitas maupun pemanfaatan teknologi. Inovasi yang ada dalam produk kacamata ini memanfaatkan teknologi berupa sensor jarak, Arduino, dan juga sistem coding yang terhubung melalui perantara coding di komputer. Perkembangan bisnis kami juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan sistem pemasaran produk berupa media sosial. Inovasi lain dari produk ini adalah dengan menggunakan sistem pembayaran berupa kris. Dengan satu kali scan bisa memudahkan dalam membayar produk. Selanjutnya itu tentang bab 2 akan dijelaskan oleh rekan kita. Bab 2, analisa studi kelayakan produk. What the problem? Produk hanya mendeteksi jarak baca normal penderita mata minus secara umum. Tradisi masyarakat yang cuek terhadap fenomena miopi serta kurangnya dukungan pemerintah. Who has the problem? Yang menciptakan masalah itu dari kami selaku pencipta produk, dan yang mendapati masalah tersebut adalah pembeli. What is the solution? Memberikan inovasi dan kreativitas dengan menspesifikasikan golongan mata minus dan gencar melakukan penyuluhan produk. Dan yang keempat, how big is the market? Pasar terbesar produk yaitu penderita miopi secara mengglobal di masyarakat, apalagi minimnya pesaing membuat produk mudah masuk ke pasar. What factor will impact the business? Kebutuhan masyarakat minus akan kacamata. 2. Ketersediaan bahan baku teknologi. 3. Pertumbuhan ekonomi. Why do people trust you? Menjamin kualitas produk dengan pemilihan bahan dan teknologi canggih di mana pelanggan bisa meluangkan ide atau model yang mereka inginkan, atau custom order. Yang ketiga, how do you sell your product? Untuk pemasaran offline, kami menggunakan toko, sedangkan pemasaran online, kami memanfaatkan website dan marketplace. Yang terakhir, how do you keep the customer? Menjaga kepercayaan customer dengan cara menjaga kualitas produk kacamata dan selalu meningkatkan kualitas pelayanan, fitur promo, dan diskon. How can you increase your revenue? Kami akan menjual produk dengan menitik beratkan pada marketplace karena jangkauannya yang luas. Selain itu, memberikan berbagai promo yang menarik serta menerapkan iklan baik secara langsung atau personal selling maupun tidak langsung, media sosial. How can you manage your cost? Menggunakan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan memaksimalkan teknologi secara efektif. Selanjutnya, what is your core research? 1. Kualitas bahan baku dan ketersediaan teknologi. 2. Sumber daya manusia yang mumpuni. 3. Sumber daya finansial yang stabil. Dan keempat, sumber daya informasi yang baik. How do you develop your team? Merekrut anggota yang berkualitas, menentukan tujuan bersama yang terintegrasi dalam satu visi dan misi, serta menentukan tugas dan peran masing-masing anggota. Untuk selanjutnya yaitu bab 3 tentang proses pembuatan. Proses pembuatan ini adalah proses pembuatan kacamata sensor pendeteksi jarak baca untuk penderita mata minus. Untuk bahan yang digunakan itu ada 6, yaitu yang pertama 1. Arduino 1 buah. Kedua adalah sensor jarak 1 buah, kacamata 1 buah, lampu LED 1 buah, baterai 1 buah, kabel chamber 1 paket. Sedangkan untuk alat yang digunakan adalah pertama gunting, kedua cutter, ketiga ada komputer atau laptop.
Untuk cara pembuatannya sendiri ada 6 tahapan. Yang pertama, program sensor hingga berisi perintah. Sensor nyala ketika jarak baca melebihi batas normal membaca, yaitu 30 cm. Artinya, saat orang membaca dengan jarak kurang dari 30 cm, sensor akan memberikan sebuah sinyal kepada Arduino, baterai dan lampu LED sebagai warning atau peringatan. Untuk yang kedua, sinyal diberikan dalam bentuk sinyal merah yang ditimbulkan dari LED dan didukung dengan gaya baterai. Untuk yang ketiga, pasang dan rakit sensor di antara dua belah lensa, tepatnya di atas frame. Baterai diletakkan di gagang kacamata kanan atau kiri, dan lampu LED diletakkan di kabel jumper yang mengulur dari sensor ke Arduino. Yang keempat, sambungan beberapa kabel jumper ke rakitan agar bisa satu sama lain mengirim sinyal dan menerima respon. Untuk yang kelima, coba kacamata sensor dengan jarak tertentu. Apabila bagi penderita mata minus membaca objek belum sampai 30 cm dari objek, maka tidak akan menimbulkan sinyal berupa warna, dan sebaliknya apabila terlalu dekat kurang dari 30 cm maka akan memberikan sinyal berupa warna merah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu analisis keuangan. Perhitungan keuangan produksi per unit. Ada Arduino yang berjumlah 1 buah, harganya Rp70.000. Kemudian ada sensor jarak berjumlah 1 buah, harganya Rp20.000. Kacamata berjumlah 1 buah, harganya Rp20.000. LED 1 buah, Rp2.000. Baterai 1 buah, Rp10.000. Dan kabel jumper 1 buah, Rp10.000. Kemudian totalnya adalah Rp132.000. Perhitungan keuangan produksi per bulan. Arduino 25 buah, harganya Rp70.000 sehingga jumlahnya adalah Rp1.750.000. Sensor jarak 25 buah, harganya Rp20.000, jumlahnya adalah Rp500.000. Kacamata 25 buah, Rp20.000, jumlahnya Rp500.000. LED 25 buah, harganya Rp2.000 sehingga jumlahnya adalah Rp50.000. Baterai 25 buah, harganya Rp10.000, jumlahnya Rp250.000. Ada kabel jumper 25 buah, harganya Rp10.000, jumlahnya adalah Rp250.000, sehingga total dari perhitungan keuangan produksi per bulannya adalah Rp3.300.000. Untuk perhitungan break-even point atau BEP, bisnis kacamata sensor, produksi dalam sebulan penjualan bersih 25 unit dengan harga per unit Rp250.000. Biaya tetap totalnya Rp2.050.000, terdiri atas peralatan penunjang Rp1.500.000, sewa tempat Rp300.000, listrik Rp150.000, pemasaran Rp100.000, biaya variabel atau BHP Rp3.300.000. Untuk perhitungan BEP unitnya, rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, sehingga BEP sama dengan biaya tetapnya Rp2.050.000 dibagi harga jual per unitnya Rp250.000 dikurangi biaya variabelnya Rp3.300.000 per 25 unit. BEP sama dengan Rp2.050.000 dibagi Rp250.000 dikurangi Rp132.000, sehingga BEP sama dengan Rp2.050.000 dibagi Rp118.000, sehingga hasilnya adalah 17,37 dibulatkan menjadi 17. Lalu penghitungan BEP rupiah, rumusnya adalah biaya tetap dibagi 1 kurangi biaya variabel dibagi penjualan bersih, sehingga BEP sama dengan biaya tetapnya Rp2.050.000 dibagi 1 dikurangi biaya variabelnya Rp3.300.000 dibagi dengan penjualan bersihnya yaitu Rp6.250.000. BEP-nya sama dengan Rp2.050.000 dibagi 1 kurangi 0,528. BEP sama dengan Rp2.050.000 dibagi 0,472, sehingga hasilnya adalah Rp4.343.220.
Artinya, jika dalam sebulan bisnis akan untung jika BEP per unit menjual 17 unit produk, sedangkan BEP rupiah ada di angka Rp4.343.220 dengan harga penjualan per produknya Rp250.000. Kesimpulannya adalah akan mengalami titik impas atau BEP bila menjual 17 produk dengan nominal rupiah Rp4.343.220. Oke, yang selanjutnya itu ada bab 5 yaitu produk jadi. Kacamata sensor pendeteksi jarak baca untuk penderita mata minus bergerak pada bidang teknologi khususnya kesehatan mata. Lingkungan penerima manfaat dari gagasan ini terfokuskan pada orang-orang penderita rabun jauh atau myopia untuk mendeteksi jarak baca agar sesuai dengan porsi si penderita rabun jauh, yakni tidak lebih dari jarak baca normal. Produk ini dilengkapi dengan sensor jarak yang ketika sudah melebihi batas baca normal yaitu 25-35 cm akan memancarkan sinar lampu LED sebagai kode dari proses transfer coding dengan Arduino. Dan ini adalah gambaran dari produk kacamata kami. Selanjutnya bab 6, pemasaran. Sistem pemasaran terbagi secara langsung, direct promotion, dan tidak langsung, indirect promotion. Tingkat kesulitan pemasaran secara langsung berukuran medium dikarenakan harus mempunyai pengetahuan yang lebih dalam memasarkan produknya secara langsung agar bisa menarik perhatian konsumen. Sistem ini dapat diikuti dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Sedangkan untuk pemasaran secara tidak langsung, tingkat kesulitan lebih sedikit karena beberapa program dilakukan oleh sosial media, bukan orang. Pencapaian target secara online ini akan ada 3 bagian. Bagian cek ketersediaan dan upload stok. Bagian mengatur pembayaran dan proses dari produksi ke distribusi untuk konsumen. Sasaran penjualan dari produk ini adalah masyarakat umum, khususnya penderita mata minus, dan mendistribusikan produk ini kepada para pemilik toko optik. Selanjutnya saya akan membahas bab 7 mengenai analisa survei pasar kelayakan produk. Dalam menganalisa survei pasar kelayakan produk terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu metode kuesioner. Metode ini merupakan riset untuk memberikan daftar pertanyaan tentang data yang diinginkan untuk bisnis dan skala kelayakan produknya. Biasanya sebelum riset kita membutuhkan calon responden untuk menjawab pertanyaan kuesioner secara online. Yang kedua ada survei dan wawancara. Metode yang dilakukan untuk mengajukan sebuah pertanyaan sederhana tentang produk yang kita tawarkan di pasaran. Biasanya dilakukan secara acak dan berdasarkan kesukarelaan, dan pertanyaan cenderung lebih singkat dan dilakukan secara online atau secara langsung di lapangan. Berikutnya ada cara analisa. Poin pertama yaitu menentukan pasar yang relevan dengan mentargetkan penjualan, menentukan sasaran konsumen, memperkirakan permintaan dan penawaran, persaingan, serta peluang pasar. Yang kedua, menganalisa permintaan primer. Yang ketiga, menganalisa permintaan selektif. Yang keempat, menetapkan segmen pasar dengan memprioritaskan individu yang bermata minus, toko optik, dan bentuk kerjasama seperti dokter spesialis mata. Yang kelima, menganalisa persaingan karena produk ini termasuk keluaran terbaru, jadi minim pesaing, namun menjadi tugas utama bagi kami untuk memperkenalkan produk dengan memberikan penyuluhan. Yang terakhir ada identifikasi target potensial. Berikutnya akan ditutup oleh Saudari Widya. Mata adalah bagian fungsional dari tubuh manusia, maka dari itu kita perlu menjaga dengan penuh kehati-hatian. Itulah sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.